Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang Islam menyalahkan orang Kristen dengan salibnya, John of Damascus menyatakan Islam juga tidak malu mencium batu yang mana Abraham berhubungan intim dengan Hagar di atas batu itu. Nah, ini adalah sebuah statement yang bersifat apologetik Bapak Ibu terhadap tuduhan Islam kepada orang Kristen di zaman John of Damascus, yang mana pada zaman itu daerah John of Damascus dikuasai oleh Islam. Nah, bagaimana respon Anda tentang batu Hajar Aswad yang dicium dan dipeluk oleh saudara kita yang dari Islam, yang ternyata itu adalah kepala Afrodit atau kepala Dewi Cinta yang disampaikan oleh John of Damascus yang hidupnya berdekatan dengan zaman Muhammad? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Itulah penjelasan dari Bang Sul dalam meresensi tulisan-tulisan dari John of Damascus yang tentu saja itu lebih tua daripada referensi-referensi Islam, dan sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa John of Damascus itu hidup sesaman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu tentu saja tulisan-tulisannya jauh lebih bisa dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sedang khidmatnya kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada channel yang mencoba memprovokasi akan emosi umat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui channel ini perlu kita sampaikan bahwasanya orang yang berada dalam channel yang kita reaksi ini, yang pertama adalah bahwa dia adalah bukan seorang muslim. Kemudian juga orang yang baju kuning itu juga pun bukan orang muslim. Kemudian juga mereka mengutip referensi pun bukan dari orang muslim, yakni John of Damascus. Mereka semuanya bukanlah seorang muslim. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah hal yang mesti kita sampaikan bahwasanya ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan taghdhu ankal yahudu walan nasaru hatta tattabi'a millatahum. Lan itu adalah huruf nasab masuk kepada fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari itu memfaedakan zaman sekarang dan zaman yang masa akan datang, yang artinya tidak akan pernah redha mereka itu zaman sekarang maupun masa yang akan datang. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian akan mengikuti ajaran mereka. Kalaupun toh kita tidak akan mengikuti ajaran mereka, mereka akan membuat ragu tentang agama kita. Inilah mereka usaha lakukan. Seperti contohnya channel yang kita reaksi ini. Dia akan mencoba meragukan kita akaran ajaran kita sendiri. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penting dan perlu ini kita reaksi untuk membentengi akidah kita dari apa yang mereka coba ragukan terhadap agama kita. Yang saya mau katakan bahwa jikalau saya ditanyai soal apakah Anda percaya bahwa Hajar Aswad itu benar-benar merupakan batu yang berasal dari surga, maka sikap iman saya mengatakan bahwa agak sulit saya mempercayai hal tersebut. Apalagi semacam ajaran Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu merupakan pernak-pernik surga yang dihadiahkan kepada Nabi Adam tak kala Nabi Adam turun ke dunia, dan itu punya kuasa atau kemampuan ajaib bisa menghisap ataupun menghapus dosa-dosa manusia. Dalam konteks ini lagi-lagi saya tidak setuju dengan pandangan-pandangan macam begitu. Saya meyakini bahwa benda-benda mati apapun di dunia ini itu tidak akan mungkin punya kuasa atau kemampuan menghisap ataupun menghapus dosa-dosa manusia. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam video yang kedua ini bahwasanya David Saguna ini mengatakan bahwa iman dia tidak menerima bahwa Hajar Aswad itu berasal dari surga. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan jawab bahwa dia bukanlah seorang muslim. Tentunya dia tidak akan mengimani apa yang diimani oleh kaum muslimin. Sementara kaum muslimin itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Sementara Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya Hajar Aswad itu berasal dari surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW an Ibni Abbas qala Rasulullah SAW nazala Hajar Aswadi minal jannati wa ashadu bayadan minal labani fawasathu khataya min bani Adam. Sesungguhnya Hajar Aswad itu telah diturunkan dari surga yang dulu warnanya sangat putih melebihi susu, kata Rasulullah, karena dosa Bani Adam lah membuatnya menjadi warna hitam. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu ya bahwasanya Hajar Aswad itu berasal dari surga dulunya. Karena ini adalah hadis Rasulullah, tentu kita akan meyakini sesuai dengan iman kita sebagai orang muslim, yakni berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya David Suguna mengatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah hadiah dari Allah untuk Nabi Adam. Bukan untuk Nabi Adam, melainkan adalah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Dari Ibnu Ishaq bahwasanya At-Tabari juga menjelaskan bahwa dulunya ketika Ka'bah itu hampir siap, hampir selesai, ada sebuah batu yang tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah. Maka ketika itu malaikat Jibril mendatangkan Hajar Aswad untuk melengkapi untuk pembangunan Ka'bah. Inilah asal muasal bahwasanya Hajar Aswad itu didatangkan dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah bahwasanya David Suguna mengatakan bahwa Hajar Aswad itu bisa menghisap dosa-dosa Bani Adam, makanya dia hitam. Tidak seperti itu maksudnya. Karena dosa anak Adam ketika dia menyentuh batu yang tadinya putih bisa menjadi hitam karena memang bekas-bekas dosa yang berada pada Bani Adam tersebut. Sehingga batu yang tadi putih bisa menjadi hitam. Artinya adalah sebuah kesimpulan kita ambil bahwa batu yang begitu dulunya putih bisa menjadi hitam karena dosa manusia, apalagi hati yang begitu lembutnya. Batu yang begitu keras bisa saja berbekas oleh dosa manusia, apalagi hati yang begitu lembut tentu akan sangat berbekas ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Sebuah kesimpulan yang kita sampaikan bahwa Hajar Aswad betul-betul berasal dulunya dari surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang telah kita bacakan tadi. Jadi inilah iman kita. Ingat, waspada kepada konten-konten atau channel-channel yang berusaha untuk memprovokasi emosi umat. Tentunya kita waspada karena kita selagi dalam menjalankan ibadah puasa yang tentunya kita diamanahkan oleh Allah untuk menjaga ibadah kita supaya tidak ibadah kita ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ka'bah, miniatur Ka'bah, tempat syuting kita ya, tempat bikin kita konten. Ya, ini di Islamic Center. الحمد لله رب العالمين